Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Masya Allah, panjang sekali jadi. Kenapa yang saya sapa ibu-ibu? Karena memang ini yang punya acara ibu-ibu. Kami laki-laki ini minoritas ini sekarang. Ada Bapak Kepala Dinas, ada Bapak Kabak Kesra, ada Ketua Basnas, ada Bapak Ketua DPRD, Kak Angit Duit. Ini semuanya laki-laki ini hebat atau tidak hebat? Hebat. Tapi mereka dilahirkan perempuan. Kok dilahirkan istri? Mereka ini dilahirkan perempuan. Jadi kalau begitu hebat laki-laki atau perempuan? Gawat kita. Tema kita bagaimana menjadi muslimah ideal pada era milenial. Jadi yang pertama, yakinkan bahwa Anda memang benar-benar muslimah. Ini yang pertama dia. Karena banyak sekarang tidak muslimah. Tidak muslimah. Bukan perempuan yang asli, perempuan jadi-jadian. Yakinkan bahwa Anda perempuan. Ini anggota Salimah ini perempuan. Sudah dicek. Jangan sampai ada perempuan jadi-jadian menjadi anggota Salimah. Salimah persaudaraan muslimah. Kadang namanya perempuan, isinya laki-laki semua. Saya pernah ikut pelatihan, namanya Juleha. Juleha itu nama perempuan, isinya juru sembelih halal. Jadi yakinkan bahwa Anda perempuan. Sekarang banyak ketika ditanya, kamu laki-laki apa perempuan? Saya perempuan. Tapi kenapa kamu sebenarnya laki-laki? Perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak bangsa ini dari LGBT. Laki-laki jelas laki-laki, perempuan jelas perempuan. Jenis kelamin yang tidak jelas ini nggak tahu kita di mana posisinya. Manusia diciptakan Allah hanya Adam dan Hawa, bukan Adam dan yang lain. Nah, maka yakinkan bahwa ini saya perempuan. Bangga nggak jadi perempuan? Saya ingin punya anak perempuan. Sampai sekarang anak saya laki-laki dua-duanya. Jadi kalau ada orang ketika ditanya, anakmu berapa? Anak saya 3 Ustadz, tapi perempuan semua. Loh, kok pakai tapi? Yang punya anak perempuan bangga. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, diberi makan, dinikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, masuk surga. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang udah punya 3 anak perempuan sudah punya tiket masuk surga. Tapi kalau macam-macam, transit dulu di neraka. Saya berhenti sejenak mau ngeliat gimana terjemah transit di neraka. Transit. Nah, itu. Jadi banggalah menjadi perempuan. Saya bolak-balik mencari hadis. Mau ngasih tahu anak saya, kamu wajib berbakti sama saya, berbakti sama saya, berbakti sama saya. Belum ketemu hadisnya sampai sekarang. Yang ada bukti hadisnya, ummuka, ummuka, ummuka. Kalau bahasa Sundanya, your mother, your mother, your mother. Kumaha, damang? Jadi ibu ini luar biasa. Siapa orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Khadijah. Dan Khadijah adalah perempuan.
Orang yang pertama masuk surga setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi menoleh ke belakang. Nabi melihat perempuan. Kamu siapa? Kata Nabi. Aku perempuan yang membesarkan anak yatim. Perempuan. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya penjahat, membuat patung berhala, tapi dia menjadi nabi. Kenapa? Karena ibunya perempuan yang solehah, namanya Umailah. Saya kalau punya anak perempuan, saya kasih mau namanya Umailah, panggilan Mela. Nabi Musa alaihissalam tidak ada disebut tentang bapaknya. Oh, berubah penerjemahnya. Nabi Musa alaihissalam yang menyelamatkannya adalah perempuan. Semua anak laki-laki sembelih lehernya, potong, bunuh, habisi. Apa kata Allah? Wa auhayna ila ummi Musa, kami ilhamkan kepada ibu Musa, an ardi'ihi, susukan anak. Fa alqihi fil yammi, fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu disembelih Firaun, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut, wala tahzani, jangan sedih. Inna radduhu ilaiki, kami akan mengembalikannya kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan jadikan dia seorang rasul. Yang menyelamatkan Nabi Musa adalah perempuan. Hanyut di sungai Nil. Yang menemukannya di tepi sungai Nil, tidak dimakan buaya, tidak dimakan kuda Nil, adalah juga seorang perempuan namanya Asyah. Yang menyelamatkannya perempuan, yang menemukannya perempuan. Setelah itu dia menangis siang dan malam. Diadakan musabakoh menyusukan anak. Setiap ibu yang menyusukan anak ini menangis terus, gak berhenti, sampai akhirnya datang ibu kandungnya, namanya Yohanes. Lalu kemudian ibunya menyusukannya. Kakak perempuannya yang menunjukkan tempat. Adikku itu hanyut, letaknya di sini, diambil oleh istri Fir'aun. Tentang Nabi Musa alaihissalam yang menyelamatkannya tiga perempuan. Ibu yang menghanyutkan perempuan, ibu yang menunggu perempuan, yang menunjukkan tempatnya juga perempuan. Jadi bangkitkan harkat martabat sebagai perempuan. Kalau tidak bisa bangkit sendiri, bersama-sama. Apa namanya? Komunitas Salimah. Yang sudah bergabung, alhamdulillah. Yang belum bergabung, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu nggak juga mau bergabung, innalillah. Jadi bapak-bapak yang istrinya belum bergabung dengan Salimah, segera bergabung. Insya Allah kalau bergabung dengan Salimah, istrinya solihah. Kalau istrinya solihah, bapaknya tenang. Tapi kalau istrinya kuntilanak, oh, An-Nisa imadul bilad, perempuan ini adalah tiang negara. Ini masjid ini kokoh tegak berdiri ini karena tiang-tiang yang kokoh. Kalau tiang tidak ada, sudah tumbang masjid ini. Betul? Tiang negara ini bisa tegak berdiri sampai sekarang adalah karena perempuan. Dan perempuan yang hebat-hebat di Jawa Barat ini bergabung dalam Salimah. Allahu Akbar. Ini poin yang pertama. Sadarkan diri Anda perempuan, dan ada makhluk yang terbaik. Anda mulia, dimuliakan Allah, dimuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sorga di bawah telapak kaki. Belum ada ketemu sorga di bawah tapak kaki Ustaz. Sorga di bawah tapak kaki ibu. Begitulah hebatnya. Kalau ada orang mengatakan agama Islam itu meremehkan perempuan, menginjak-injak perempuan, diskriminatif terhadap perempuan, datanglah kalian ke Jawa Barat, datang ke Bandung, kalian akan melihat perempuan diletakkan di tempat yang tinggi, ada di atas. Saya sangka tadi saya yang paling tinggi karena di atas kursi ini. Memandang ke atas, oh ada yang lebih tinggi lagi. Luar biasa. Jadi Islam ini mengangkat harkat martabat perempuan. Poin yang pertama, sadarkan diri bahwa kita perempuan dimuliakan Allah. Perempuan lebih dulu masuk Islam, perempuan lebih dulu masuk surga,
dan suami-suami, anak-anak masuk surga karena perempuan yang hebat. Amin. Sampai berapa poin Ustaz sampaikan? Sampai 5. Kenapa cuma 5? Ya terserah saja saya yang ceramah. Biar mudah ngingatnya. 5. Salima. Itu maka sampai 5. Kalau salinem sampai 6. Yang kedua, bagaimana menjadi muslimah yang ideal di era milenial ini setelah yakin dengan dirinya perempuan dan perempuan itu dimuliakan dalam Islam. Yang kedua, perempuan mesti berilmu. Tapi saya nggak tamat pesantren, saya nggak LCMA dari Kairo, saya dulu tidak disekolahkan agama. Nggak ada kata-kata terlambat kalau mau belajar ngaji. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. S1 22 tahun, S2 25 tahun, S3 27 tahun. Itu bukan pendidikan Islam, itu pendidikan barat. Pendidikan Islam sampai sakratul maut tetap belajar. Talkinkan ke telinganya la ilaha. Nggak ada berhentinya belajar dalam Islam. Saya kemarin dikirimi video, ada ibu-ibu daftar S1 umur 67 tahun. Selesai S3 umur 77 tahun. Berangkat kuliah naik bis pakai kartu mahasiswa biar dapat setengah harga. Kondekturnya nggak percaya. Saya menonton video itu luar biasa semangat. Jadi ibu terus belajar. Di Salima ustazahnya sudah dibuatkan, ada kajian khusus, terjadwal, SDM, sumber daya manusia, ngaji. Ibu anu kok nggak ngaji? Sibuk Pak Ustadz, anaknya masih kecil, anak bawa. Tapi dia ribut Pak Ustadz, belikan balon. Masih nangis lagi Pak Ustadz, belikan kue. Nangis juga Pak Ustadz, kasih antimo. Jangan. Nanti dia tertidur nggak bangun-bangun. Saya dari kecil dibawa ibu saya. Saya anak pertama, jadi kemana-mana pergi itu dibawa terus sama ibu. Acara selamatan, baca Quran, marhaban, tahlilan, solawatan, yasinan. Jadi saya terbiasa dengan orang ramai karena dari kecil dibawa oleh ibu. Jadi ibu yang membawa anak-anaknya. Saya sampai sekarang belum pernah marah-marah kalau pengajian ada anak kecil. Kenapa? Karena saya sedang melihat diri saya 40 tahun yang lalu. Saya nggak pernah merasa ceramah dengan ibu-ibu. Saya nggak pernah merasa menceramah ibu-ibu. Saya merasa sedang bercerita. Karena saya dulu kalau habis sholat Jumat, pulang sholat Jumat, masih SD, pulang sholat Jumat, ditanya sama emak, apa kata khotib tadi? Khotib tadi mak cerita tentang Nabi Muhammad. Terbiasa. Jadi sekarang ini saya seakan-akan saya sedang cerita dengan ibu saya. Ibu-ibu. Cuman bedanya ibu-ibu di Salimah ini muda-muda. Ibu saya sudah tua. Jadi apapun yang saya lakukan hari ini adalah pendidikan dari orang yang mendapatkan ilmu pengetahuan. Ibu saya tidak ustazah, ibu saya tidak LCMA, doktor, profesor, hanya perempuan yang biasa, tapi dia suka ngaji. Dia cerita tentang gurunya. Kata guruku Ustadz Usman Effendi di pesantren Darul Ulum, tadi kami sore ngaji pengajian ba'da asar yasinan. Kata guruku Ustadz Abdurrahman Rifai selalu bercerita tahsin Al-Quran. Ibu yang punya ilmu pengetahuan ingin agar anaknya juga berilmu. Kamu mesti doktorandus seperti Ustadz Mansur bin Syekh Muhammad Ali. Itu yang terekam di kepala saya. Karena dia belajar, dia melek, dia ngerti, dia paham, maka dia bilang, kamu mesti masuk pesantren, kamu nanti mesti doktorandus. Saya kuliah ke Mesir, pulang LC, nggak dapat doktorandus. Saya ke Maroko, pulang dapat titel DESE, nggak dapat juga doktorandus. Saya ke Sudan,
dapat doktor, sampai sekarang nggak tercapai cita-cita ibu saya, nggak dapat doktorandus. Aku ingin kau jadi qori. Sampai hari ini kalau saya melihat ada qori baca Quran, ya Allah, cita-cita ibuku belum sampai, aku nggak jadi qori. Jadi ibu yang punya ilmu pengetahuan, dia ingin anak-anaknya juga berilmu. Tapi Pak Ustadz, saya kalau datang pengajian itu ngantuk Pak Ustadz, berarti cacingan, kurang gizi. Usahakan banyak makan. Orang yang ngantuk pengajian itu dua kemungkinan. Yang pertama, kurang gizi. Yang kedua, diganggu setan. Jadi ibu kalau ada teman di sebelah, itu tolong kasih vitamin. Kebetulan ada vitamin C, kasih. Masih ngantuk juga, ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu anak kecil dibawa ngaji. Itu anak kecil dibawa ngaji, dikasih plastik biar diam. Jangan marah kalau ada anak-anak. Apa maknanya? Supaya ibu-ibu punya pengetahuan, tidak dibodohi laki-laki. Laki-laki ini jahat, Bu, kecuali kami-kami ini. Kamu istri saya, maka semua hartamu jadi harta saya. Surgamu di bawah tapak kaki saya. Iya Pak, bodoh. Ibu anak orang kaya, punya mobil, punya rumah, punya apartemen, punya kebun, punya ruko, menikah, harta ibu tetap milik ibu, harta suami punya suami. Dengan menikah tidak serta-merta harta ibu milik suami. Jelas? Bapak punya gaji 5 juta, ibu punya gaji 5 juta. Gaji ibu milik ibu, gaji bapak punya bapak. Bapak punya gaji 5 juta, ibu juga punya gaji 5 juta. Gaji ibu milik ibu, gaji bapak punya bapak. Hah? Gaji bapak milik ibu. Tapi dalam gaji bapak ada nafkah untuk ibu. Di dalam gaji ibu tidak ada milik. 2 kali saya ngomong, 2 kali kena komplain. Ini berarti sudah berilmu. Kalau tidak berilmu pasti iya, betul. Lama-lama mati. Jadi ibu-ibu mesti berilmu, mesti paham. Karena kalau tidak nanti dibodoh-bodohi laki-laki. Apalagi laki-lakinya memang bodoh. Maka kalau sudah berilmu, orang tidak bisa macam-macam. Kamu juga jangan macam-macam. Tempeleng nanti KDRT. Aku lapor ke polisi. Kamu tahu nggak? Aku satu grup WhatsApp dengan Bapak Kapolres. Macam-macam. Nah, ini ibu-ibu dicerdaskan di Salimah ini. Jadi kalau ada suami yang melarang istrinya ikut Salimah, itu dia takut istrinya cerdas. Nanti kalau istrinya cerdas, dia nggak bisa macam-macam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ngaji. Poin yang ketiga. Tadi ada disebutkan di antara program Salimah ada program ekonomi. Kami ini Pak Ustadz perempuan boleh nggak kami ini berkarir, beraktivitas? Boleh. Tapi ayatnya jelas, waqarna fi buyutikunna. Perempuan mesti di rumah, nggak boleh keluar rumah. Ayat tentang perempuan di rumah memang hakikatnya aslinya perempuan di rumah. Tapi pada suatu hari Asma binti Abi Bakar membawa makanan onta. Lalu Nabi menolongnya, mengangkatkan dan mengantarnya pulang. Itu hadis takriri. Perempuan boleh berkarir, boleh bekerja, boleh beraktivitas dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Jadi ibu mau jadi wanita karir, silakan.
Mau punya bisnis dagang, silakan. Saya mau ada usaha ekspor impor, silakan. Tapi tetap dengan syarat dan ketentuan. Syaratnya apa? La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Pakai bedak boleh Pak Ustadz? Boleh, sekedar warna kulit, jangan sampai disangka orang mayat. Terlalu pucat wajahnya. Tapi saya malu, saya hitam Pak Ustadz. Bule-bule dari Eropa, dari Inggris, dari Jerman, dari Prancis, dari Amerika datang ke Bali, mau berjemur di pantai Kuta biar supaya dapat cahaya matahari ultraviolet. Supaya apa? Supaya hitam. Kita nggak perlu berjemur udah. Kenapa nggak pede? Kenapa nggak pede dengan kehitaman kita? Hitam-hitam si tampuk manggis. Walaupun hitam, pipinya bekudis. Jadi jangan sampai, ini banyak orang Indonesia tidak pede dengan keindonesiaannya. Rambut dicat warna-warni, merah, kuning, kelabu. Wajah ingin putih, dempul 2 cm. Wajah putih, tangan hitam. Orang heran, ini orang apa sapi kurban? Disuntik alat-alat macam-macam namanya, ternyata itu adalah cairan merkuri, akhirnya kena kanker. Dimasukkan, itu namanya cairan operasi kresek. Wajah plastik semua isinya, dagu plastik, hidung plastik, mancung 2 bulan, bulan ketiga turun, hidung turun, dagu turun, tinggal nyari sapu lidi. Tukang sihir. Ternyata silikon tidak bisa nyambung dengan darah daging, akhirnya infeksi. Bernanah itu hidung dengan dagu. Kata dokter bedah, ini dirobah, wajahmu bisa rusak. Akhirnya ada terapi tanpa operasi, menyedot nanah yang busuk. Dengan apa? Terapi sedot lintah. Ditempelkan lintah ke hidung 3. Biasanya lintah kalau ditempelkan ke kulit sampai habis darah dia sedot. Ini enggak, gitu ditempel jatuh, tempel jatuh. Lintah pun enggak mau nempel. Asem kata lintah. Ibu cantik karena cahaya wudhu, ibu cantik karena cahaya tahajud. Enggak perlu dengan yang macam-macam itu. Siap? Pede? Janji? Ingat, janjinya di masjid, jangan ada dusta di antara kita. Nanti kalau ada yang nanya, ibu kok glowing? Ini bekas wudhu. Oh, jadi ibu sangka kami ini semua tayamum. Orang yang gila dengan kecantikan, operasi plastik, dia sedang dimainkan, dimanipulasi, dibuat halusinasi oleh setan. Wala umanniyannahu. Yang pertama dia robah alis mata, habis itu dia robah bentuk bibir, habis itu dia robah dagu dan pipi, habis itu dia robah. Orang yang melihatnya biasa-biasa saja, tapi dia yang merasa luar biasa. Kenapa dia? Halusinasi. Dan rata-rata orang yang operasi wajahnya mirip-mirip semua. Kalau sudah tua, na'udzubillah, yang sudah terlanjur apa boleh buat? Tai kambing bulat-bulat. Yang belum melakukan pede dengan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa nggak boleh sama sekali Pak Ustadz? Kaedahnya begini, yang sudah layak dibuat menjadi tidak layak, haram. Tapi kalau dia tidak layak dirubah menjadi layak, mubah. Saya ulang sekali lagi, yang sudah layak dirubah menjadi tidak layak, haram. Yang tidak layak dirubah menjadi layak, ubah. Misal, nauzubillah, terlahir dalam keadaan gigi tajam-tajam seperti Dracula. Kalau ketemu dia senyum, orang pingsan. Maka dia boleh memotongnya, meluruskannya, mengoperasinya boleh.
karena kaedahnya tidak layak menjadi layak. Atau bulu matanya seperti bulu kaki, morat-marit kemana-mana, maka dirapikan boleh. Tapi yang sudah ada bagus ini, pertama potong nggak mempan, cukur. Setelah cukur lihat kaca, dia sendiri pun kaget, takut. Teman sudah bolak-balik nelpon, kita berangkat jam berapa? Akhirnya untung ada spidol whiteboard. Aduh, terima kasih ini dioleskan. Sampai ke tempat acara mati lampu, panasnya minta ampun, lodehnya pedas, meleleh. Diambil tisu mau ngusap keringat, makin berserak kemana-mana. Setiap ketemu sama orang senyum semua. Kita senyum, orang senyum, kita ketawa, orang ketawa, yang diketawain orang kita. Pulang ke rumah, sampai rumah buka pintu, sudah malam, suami buka pintu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ini aku mas, istrimu. Ini tidak terjadi di komunitas salimah, karena orang-orangnya sudah tahu, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin, jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Kamu kerja di mana? Di kantor. Di ruangan berapa orang? Saya sama dia. Kamu mahram? Enggak. Loh kok berdua? Dia udah macam abang saya, dia udah macam kakak saya, dia udah macam keluarga saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Sampai tempat kerja jam 8, 9, 10, 11, 12, 1 salat, istirahat, makan siang, 1, 2, 3, 4, 8 jam dengan suami orang. Pulang ke rumah macet sampai rumah jam 8, makan, masak, 9, 10, 11 dengan suami orang 8 jam, dengan suami sendiri 3 jam, dipotong update status, potong browsing, chatting, potong scroll. Mau dibawa kemana hubungan kita, Beb? Yang saya omongin ini benar, fakta atau hoax? Fakta. Jadi kalau gitu Ustaz nyuruh kami berhenti kerja, teruskan bekerja. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, matikan handphone. Mohon maaf handphone, aku sudah bersama kamu 8 jam. Aku sudah sama suami temanku di kantor 8 jam. Izinkan aku bersama suamiku. Matikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duduklah bersama suami. Tampilkanlah wajah yang lebih cantik daripada di kantor tadi. Ini banyak perempuan bekerja, ketika dia di kantor, di tempat kerja, di rukonya seperti bidadari. Pulang ke rumah, mak lampir, nyiblorong, sundel bolong. Suster ngesot. Sebetulnya istri itu bersolek untuk suaminya atau untuk suami orang? Untuk suaminya. Ketika di depan orang harum semerbak parfumnya, masuk dia ke masjid, imam di depan lupa ayat. Wala na'budu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Wala na'budu ma abattum, hilang lakum dinukum waliyadi. Tapi kalau di rumah baunya cuma 2, bawang bombay, bawang putih. Yang ketiga, la tusafiranna mara'atun illa ma'azi mahramin. Jangan musafir keluar kota cari bahan studi banding, SPPD, tugas kantor, jangan berduaan tanpa ada mahram. Selesai saya khutbah Jumat, datang bapak-bapak.
Ustaz Somad. Tunggu, saya sholat ba'diyah dulu. Ya. Udah selesai ba'diyah, Ustaz. Tunggu, masih banyak tamu. Ada apa, Pak? Saya antar istri saya itu mau keluar kota dengan atasannya, Pak Ustaz. Saya kasih tahu sama atasannya, Pak, jaga istri saya ya. Rupanya saya menyerahkan kambing ke serigala, Pak Ustaz. Salah kamu. Udah tahu serigala lapar, kamu kasih kambing, ya habis. Jadi gimana? Mereka selingkuh, Pak Ustaz. Bukti-buktinya dapat. Kamu masih hidup, bisa bertahan dengan dia. Insya Allah, Pak Ustaz. Pindahkan, dekat tinggal dengan kamu. Jangan tinggalkan jauh-jauh. Baik, Pak Ustaz. Malam tahajud, insya Allah, Pak Ustaz. Subuh baca Yasin, insya Allah, Pak Ustaz. Makan bersama, insya Allah, Pak Ustaz. Sanggup? Sanggup, Pak Ustaz. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Siap, Pak Ustaz. Setelah sebulan bisa ketemu, Pak Ustaz. Ketemu. Gimana? Nggak tahan, Pak Ustaz. Setiap melihat wajahnya terbayang selingkuhannya, Pak Ustaz. Tidak ada laki-laki yang siap menerima perempuan yang berselingkuh. Kalaupun ada, dia punya selingkuhan juga. Ini yang saya ceritakan, fakta, data, kejadian di tengah masyarakat. Jamaahnya ngadu ke saya. Maka sebelum terjadi, antisipasi. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Mengantisipasi lebih baik daripada mengobati. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari, besti? Maka jaga baik-baik. Lalu kemudian, la yadribna bi arjulihinna. Kalau jalan jangan memukul kaki ke lantai. Ini kakinya dikasih gemerincing gelang. Kalau jalan kaki kerincing 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 kerincing. Jadi kalau ada orang model begini jalan, semua mata menoleh, sampai semua mata yang lihat ustadz awalnya lihat dia semua. Apa maknanya? Mencari perhatian. Orang biasa pakai jilbab seperti Salimah, ini pakai jilbab 15 cm ke atas. Rupanya ada durian di dalam. Makanya tidak boleh pakai jilbab punuk onta. Kenapa disebut punuk onta? Naik ke atas mau cari perhatian. Tapi Pak Ustadz kalau sekedar ngikat rambut nggak apa-apa. Ibu takut rambutnya di dalam kacau balau, takut nanti pas buka jilbab suaminya lari disangka hantu, lalu diikatnya pakai karet, nggak apa-apa. Karena sekedar nampak dikit aja. Tapi sengaja membuat naik ke atas. Pakai tumit 15 cm. Dia yang jalan, kita yang cemas. Dia melangkah, setiap dia biasa-biasa aja. Kamu hebat bukan karena tumitmu, kamu hebat bukan karena jilbabmu, kamu hebat karena prestasi. Siapa perempuan yang hebat karena prestasi? Salimah. Memang Salimah ini mesti diiklankan setiap setengah menit sekali. La takhdhana bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah lemah gemulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Bandung. Perasaan orang Bandung ngomong nggak gini, jamaah Ustaz Somad. Udah ketularan. Iya, lembut. Saya tahu orang Bandung lembut. Saya udah berusaha ceramah lembut. Menjadi perempuan yang baik. Bagaimana kita menjaga hak anak? Kita sabar, jaga suami kita. Ibu lembut, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai lemah gemulai mendayu-dayu. Kenapa nggak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Begitu dia dengar suara yang mendayu-dayu, mendesah-desah, dia langsung error. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Bandung. Berapa banyak kejadian gara-gara salah sambung.
Reuni-reuni biasa aja. Reunian SD, reuni SMP, reuni SMA, datang, bawa suami, silaturahim, ketemuan, nggak perlu curhat, lama-lama nyaman, lama-lama tukar foto. Ini foto suamimu? Iya. Kok seperti triplek diembus angin? Aku dulu sebenarnya waktu SMP naksir kamu loh. Ah masa? Aku juga. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pengaduan 100 pengaduan hakim cerita ke saya. 100 pengaduan Pak Ustadz, semuanya disebabkan perselingkuhan setelah reunian. Maka saya kalau reuni, saya bawa istri saya. Supaya apa? Supaya perempuan-perempuan itu takut untuk naksir ke saya. Ustadz kepedean. Bawa suaminya, bawa anaknya, silaturahim tetap tersambung, terjalan. Kadang niatnya baik, tapi di dalam ada setan yang tidak pernah berhenti. La'atiyannahum, perlu Bapak Ibu tahu, setan belum pensiun. Dan setan nggak pakai periode, dia terus menerus. Setan yang menggoda kakek kita dulu masih hidup sampai sekarang. Setan yang menggoda Nabi Adam sekarang sudah zaman Adam Smith. Masih hidup iblis yang menggoda Nabi Adam itu sampai sekarang. Umurnya panjang. La'atiyannahum min baini aydihim, aku goda mereka dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Maka ini adalah perempuan yang berkarir, berusaha, beraktivitas, dapat uang. Uangnya itu untuk membantu keluarga. Milik siapa pemilik uang itu? Ibu. Suami saya nggak dapat sama sekali Pak Ustadz. Kalau ibu nggak izin nggak dapat. Makanya ibu boleh berzakat ke suami. Papa, kebetulan bisnis kami di Salimah nih nguntungkan. Dan salah satu asnaf fakir miskinnya kamu. Boleh. Boleh istri berzakat ke suami. Suami tidak boleh berzakat ke istri. Kenapa? Karena istri wajib dinafkahi. Ayah tidak boleh berzakat ke anak. Kenapa? Karena anak wajib dinafkahi. Anak tidak boleh berzakat ke ayah. Kenapa? Karena orang tua wajib dinafkahi kalau dia susah. Tapi istri boleh berzakat ke suami. Karena istri tak wajib berzakat, tak wajib memberikan nafkah kepada suami. Kalau ada istri yang punya uang, dia ngomong ke suaminya, "Aa, abdi teh, Aa, saya mau kurban tahun ini. Ini ada uang 3,5 juta untuk kurban." Sebenarnya dia bukan minta izin, karena uang itu uang dia, bukan uang nafkah dari suami. Itu hasil bisnis usaha dia, hasil jualan dia, hasil online dia, hasil bisnis harta warisan pusaka dia. Jadi kalau istri ngomong, "Aa, ini ada uang 3,5 juta, saya mau kurban," itu sebenarnya bukan minta izin, dia hanya sekedar ngomong sebagai adab seorang istri. Maka suami yang ngerti, yang ngaji, dia tinggal menggoyangkan kepalanya. Cukup. Kalau suami yang tahu, alhamdulillah kamu bisa berkurban, itu sebenarnya kewajiban AA. Tapi AA hari ini sangat sulit, nggak usah teruskan AA, menetes air mataku. Mentang-mentang ibu anak orang kaya, gajinya banyak, uangnya banyak, jangan sepelekan mereka. Karena bagaimanapun mereka adalah imam. Ibu walaupun ibu qori'ah, walaupun ibu LCMA, profesor doktor, walaupun ibu orang yang punya ilmu, nggak bisa ibu katakan, "Papa, malam ini aku yang imam tahajud." Mazhab apa ini? Ini mazhab Soekarno, Pak. Presiden Soekarno tidak pernah mengajarkan itu. Jangan jelek-jelekkan presiden kita. Perempuan bagaimanapun dia tetap jadi makmum. Suami itu adalah imam. Makanya ibu dulu kan berkata, "Sudikah kau jadi imamku?" Saya suatu ketika ceramah di salah satu kota, tinggal di hotel. Pagi sarapan datang ibu-ibu. "Ustaz somad ya?" "Iya." "Alhamdulillah bisa ketemu." Ujung-ujungnya kan minta foto, dia tahu saya.
Ini teman sekantor saya Pak Ustadz, ini staf saya. Dia ini nyari imam Pak Ustadz. Saya khotib. Dia mau cari imam. Semua perempuan ingin mendapatkan imam. Maka jangan belakangi imammu. Karena imam itu berada di depan. Tapi ada juga saatnya imam berada di belakang. Kapan itu? Sholat jenazah. Kalau kamu membelakangkan dia, berarti kamu ingin ditakbirkannya 4 kali. Maka muliakan suamimu, angkat harkat martabatnya. Papa, sebenarnya aku lebih kaya, uangku lebih banyak, tapi kata Ustaz Somad kamu imamku, ya apa boleh buat. Nggak perlu juga ngomong begitu. Sakit hatinya, tersinggung dia. Jadi kalau ada ibu yang diberikannya izin untuk usaha, bisnis, lancar rezekinya, sesungguhnya itu adalah rezeki anak-anak yang dititipkan melalui tangan ibu. Sesungguhnya itu adalah rezeki bapak. Bapak diuji kesabarannya, ibu juga diuji dengan kesabaran, mau tidak berbagi. Jadi jangan merasa bahwa ini milik saya, ini punya saya, ini rumah saya, ini harta saya. Kamu kemari cuman bawa Vespa butut, pergi sana. Karena bagaimanapun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan di rumah tangga. Poin yang keempat, anak cerminan seorang ibu. Kalau mau melihat bagaimana anaknya, lihat ibunya. Saya punya teman, dia nikah dengan istrinya, tidak melihat wajah istrinya. Sampai akad nikah, habis akad baru dia lihat. Saya kaget. Saya tanya, kamu kok pede sekali? Gimana ceritanya? Saya datang ke rumahnya, saya lihat wajah ibunya, berarti nggak jauh-jauh dari anaknya. Kenapa begitu kamu yakin? Buah tidak terlalu jauh jatuh dari pohonnya, kecuali dihembus angin atau jatuh ke sungai. Ibunya baik, saya nikah, anaknya baik. Hebatnya seorang ibu. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang bagus menumbuhkan bunga yang cantik, mekar, harum semerbak. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus akan mengeluarkan tanam-tanaman yang tidak baik. Nama tanamannya kaktus. Bunganya tidak terlalu bagus. Kalau dicium hidung meletus karena ada durinya. Begitulah hebatnya tanah-tanah. Kurang hebat apalagi Nabi Nuh, tapi lahir anak Kan'an. Gara-gara apa? Gara-gara perempuan yang durhaka melahirkan anak yang kurang ajar. Bapak sibuk mencari nafkah. Siapa yang mengajari baca Quran? Siapa yang mengajari anak sholat? Siapa yang mengajari wudhu, tata krama, sopan santun, budi bahasa, mengajarkan pakai sarung, pakai peci, ngaji? Ibu adalah cerminan. Kalau kita ketemu di pinggir jalan ada anak-anak 5 tahun, rambutnya pirang, antingnya 13, rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu, dikepang ke atas seperti salang tawon. Itu pasti ada guru di rumah. Al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Sebelum Abdul Somad TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum S1, sebelum S2, sebelum S3, sebelum profesor, pendidikan Abdul Somad yang pertama adalah ibu. Maka waktu saya ceramah di Kuala Lumpur, datang satu jamaah, Ustadz, kami ingin datang ke Sumatera, ke Riau, mau ngapain? Mau ketemu ibu Ustadz. Loh, kenapa ketemu ibu saya? Saya yang Ustadz. Kami mau ngelihat gimana dia dulu mendidik Ustadz. Mereka datang ke Pekanbaru. Mereka tanya emak saya, gimana Ustadz Somad waktu kecil? Ya bayi waktu kecil. Gimana makannya? Gimana minumnya? Gimana belajarnya? Gimana ibu mendidiknya? Mereka mau tahu apa doa ibu, apa yang ibu berikan kepadanya. Ibu adalah cerminan seorang anak. Saya dulu kalau pulang ke rumah bawa mobil-mobilan kecil, sampai di atas tempat tidur main mobil-mobilan, mau tidur malam ibu saya nanya, ini tadi dapatnya di mana? Dapat di jalan, Mak. Pulangkan jalan tempat ketemu tadi, karena itu bukan hak kamu. Malam-malam diletakkan lagi di situ. Nggak boleh ngambil milik orang. Tapi ini nggak ada punyanya, nggak boleh.
nanti harta kamu juga akan hilang. Nanti kamu di akhirat akan dituntut Allah. Mobil itu nanti akan membesar dan kamu akan memikulnya di padang mahsyar. Kita anak kecil nggak tahu, ya diam aja. Rupanya setelah saya belajar ada hadisnya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Saya belajar di Medan sekolah 5 tahun, dari 90 sampai 95. Setiap makan pagi sarapan mie ayam, bakso, kawan-kawan saya makan bakwan 3 bayar 2. Saya sekalipun nggak pernah saya lakukan itu, karena pendidikan ibu saya. Sekolah kami sama, guru kami sama, guru ngajarkan haram bohong, tapi ibu saya pelajarannya lebih dalam. Kalau kau lihat perempuan, dia adalah ibumu. Maka saya nggak berani makan bakwan itu, makan 3 bayar 2. Kenapa? Karena saya melihat ibu penjual itu adalah ibu saya. Kalau saya bohongi dia, berarti saya sedang membohongi ibu saya. Saya kalau melihat ibu-ibu, ingat ibu saya. Kalau melihat ibu-ibu, kita lihat ibu kita, ingat ibu kita bagus. Lihat anak-anak kita, ingat anak kita bagus. Yang nggak bagus, lihat istri orang, lupa bini kita, itu yang nggak bagus. Perempuan adalah ibu kita. Saya diajarkan perempuan adalah ibu kamu. Jangan kamu lecehkan, jangan kamu hina, jangan kamu jatuhkan harkat martabat kehormatannya. Begitu ibu saya mengajarkan. Suatu ketika saya bawa dia ceramah ke Medan, Sumatera Utara. Sampai di sana temannya nelpon, bisa ketemu? Bisa. Saya bilang terserah mau dibawa ke kamar atau ketemu di lobi. Ya di lobi aja lah. Saya antar ke lobi bawah. Mereka ngobrol berdua, saya duduk sambil nguping apa yang dibicarakan. Temannya nanya, apa kau doakan anakmu waktu dia kuliah 4 tahun di Mesir, dia nggak pulang-pulang? Apa kata ibu saya? Tiap malam ku doakan dia Al-Fatihah 100 kali supaya Allah memberikan yang terbaik untuk dia. Aku bertawassul kepada Allah dengan surat Al-Fatihah. Kalau saya nggak nguping, saya nggak tahu cerita itu, karena dia tak pernah menceritakan itu ke saya. Ibu saya tidak pernah memuji-muji saya. Pernah saya bawa dia tausiah tabligh akbar, orang banyak, ramai sekali. Saya berharap setelah itu dia mengatakan, hebat juga kau ya. Pulang-pulang dia tanya, kau nggak punya jin kan? Nggak ada, saya bilang. Dia takut saya ke dukun jin biar supaya orang ramai percaya ke saya. Nenek-nenek moyang kita dulu nggak boleh berteman dengan jin. Kalau kau berteman dengan jin, nanti kau mati su'ul khotimah. Sampai saya tua, sampai saya umur 40, sampai saya jadi ustadz, dia tetap manggil saya, kau jangan angkuh, kau jangan sombong. Sampai hari ini, kalau saya duduk di atas kursi, di bawah ada orang tua, masih tetap ingat bagaimana dia dulu. Dulu, kalau ada tamu di bawah, saya duduk di kursi, itu langsung seperti radio yang dikecilkan. Nggak boleh duduk di atas kalau ada orang tua. Makanya jarang-jarang saya tausiah duduk. Biasanya saya tausiah itu berdiri. Kenapa Ustadz duduk? Karena setelan kameranya pendek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan ibu di rumah amat sangat mendalam. Aku yang mengandung kamu, aku yang menyusukanmu 2 tahun, aku yang melahirkan kamu. Jangan kamu korupsi, jangan kamu makan haram, jangan kamu berkhianat. Aku tidak mau mengandung calon koruptor. Itu lebih hebat daripada dia mendengar khutbah Jumat. Karena anak ibu yang pejabat yang hebat itu, kalau khutbah berceramah, khotib sedang khutbah, dia pun. Ibu adalah cerminan anak. Apa maksud cerminan? Kalau kita melihat wajah kita di cermin, begitulah bentuk kita aslinya. Cermin tidak bohong. Nggak mungkin wajah kita putih di cermin hitam, kecuali cerminnya nggak pernah dicuci. Maka ini adalah bagaimana anak-anak kita ini ke depan, bagaimana ibu-ibunya sekarang. Salimah, perempuan yang selamat, arti bahasa Arabnya. Ibunya selamat, anak-anaknya pun selamat insya Allah. Selama ibu masih mau, insya Allah anak-anaknya selamat. Kamu lagi di mana? Pulang jam berapa? Kamu lagi pakai apa? Kunci mobil, kunci motor mana? Uang jajan yang dipakai kemarin beli apa aja?
Selama masih. Itu update status kamu yang terakhir ada laki-laki itu siapa? Kalau gitu kami mesti punya FB juga. Iya, tapi hati-hati juga status. Selama ibu masih mau bertanya kamu di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, uangnya mana, insya Allah anak-anak kita selamat. Kalau saya, Pak Ustadz, bukan cuma anak saya yang saya gitukan, suami saya pun saya tanya juga. Mantap. Kalau ada ibu yang nanya, AA lagi di mana, pulang jam berapa, lagi jalan sama siapa, lagi di luar kota di mana, AA di mana? Di hotel syariah. Alhamdulillah. Makanya banyak jamaah itu kalau saya pergi ke satu kota, Ustadz foto Ustadz. Nah, habis itu mau kemana? Laporan ke rumah Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz. Kadang video call, ma, ini lagi sama Ustadz nih ma. Iya Ustadz, ya tutup. Habis itu dia pun pergi nggak tahu entah kemana. Kalau ada bapak-bapak ini yang sekarang suaminya nggak ikut ke sini, kalau ada para suami-suami dari ibu-ibu Salimah yang merasa terazab, tersakiti dengan istrinya selama ini, istri saya ini kok nanya terus, mereka ini ingin supaya kalian selamat dari pelakor guys. Mereka ini cinta sama kalian bukan cuma sampai mati, tapi sampai ke surga bersama Rasulullah SAW. Suami yang merasa terazab, saya azab sekali di dunia ini Pak Ustadz, berarti nanti waktu kau mati dikubur nggak kena azab kubur lagi. Waktu malaikat memeriksa, kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab karena udah azab kali di rumah. Dengan niat untuk menyelamatkan bapak, menyelamatkan, karena godaan sekarang luar biasa. Dulu laki-laki yang tidak keluar rumah selamat di rumah, sekarang di dalam rumah, di dalam kamar, dia diganggu melalui grup-grup WhatsApp, melalui DM Instagram, melalui Facebook, melalui Twitter, melalui chatting, melalui browsing, melalui macam-macam. Ustadz ngomong aja begitu. Ustadz kan juga punya Instagram, ada. Itu Instagram yang followernya 7 juta itu. Maksudnya kalau belum follow. Tapi saya nggak punya passwordnya, saya nggak tahu. Terus gimana Ustadz update status? Foto-foto ini semua, foto tadi subuh di Masjid Al-Jabbar, foto bersama Salimah ini saya kirim ke admin yang baca. Saya nggak tahu. Jadi kalau ada yang merayu-rayu gitu, jadikan aku yang kedua ya, saya nggak tahu. Kalau saya tahu bahaya. Maka saya ngasih tahu ke admin, jangan sampai aku tahu. Karena aku tahu, aku ini tahu. Kalau sampai aku tahu, ya kamu tahulah. Kitalah yang paling mengerti diri kita. Kalau ada istri yang mau tahu dengan isi HP suaminya, itu bukan berarti dia tidak ingin privasi, tapi dia ada menangkap bau-bau, ya bau-bau mayat lah. Istri Ustadz tahu password Ustadz? Tahu dia handphone Ustadz? Tahu. Pernah dia periksa? Enggak. Kenapa enggak dia periksa? Karena dia percaya saya. Saya kalau menjawab pertanyaan perempuan melalui tim. Kalau ada perempuan mau nanya melalui tim baru tanya ke saya, baru saya jawab. Kalau ada jamaah yang ngasih bantal dibuatnya, aku sayang Ustadz, nggak saya pakai, saya kasih ke tim. Maka jangan heran kalau tim yang jatuh cinta. Kita menjaga mata sulit, ada yang lebih sulit lagi menjaga hati. Doakan supaya Ustadz Somad mati husnul khatimah.